Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Mulai dari gunung, tumbuh-tumbuhan sampai dengan langit beserta isinya. Dilansir dari buku yang berjudul 25 Kisah Nyata, Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 6 hari atau masa. Satu masa sama dengan 1000 tahun, sebagaimana menurut perhitungan manusia. Lalu bagaimana terjadinya malaikat? Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala sesudah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya. Karakteristik malaikat tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Selain itu, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang hidup di alam gaib tidak dapat terlihat oleh manusia. Sesudah malaikat langit bumi tercipta, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan iblis dari api yang sangat panas. Jin maupun iblis tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jin yang sering membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala disebut setan dan iblis. Pekerjaan iblis menggoda manusia supaya tersesat dan berbuat dosa. Iblis dulu patuh pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah Nabi Adam diciptakan menjadi makhluk yang membangkang, maknanya dikeluarkan dari surga. Sesudah bumi, langit, malaikat, setan beserta jin, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mengelola bumi. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memulai menciptakan manusia, bertanya kepada malaikat. Malaikat justru bingung mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka mereka berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan, sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Sesudah berbentuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ruh ke dalamnya. Maka patung yang terbuat dari tanah liat dan lumpur hitam tersebut hidup jadi manusia yang diberi nama Adam. Setelah Adam bisa hidup dan dapat berjalan serta bicara, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk hormat kepada Adam sebagai ucapan selamat tinggal dan dengan bersujud. Ada yang menarik, di saat para malaikat bersujud penuh hormat, tetapi iblis justru menolaknya. Alasannya, iblis merasa lebih baik dari Adam karena terbuat dari api daripada Adam terbuat dari tanah. Melihat iblis membangkang, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala marah akan mengeluarkan iblis dari surga. Mendengar ancaman Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan iblis dari surga, iblis memohon supaya bisa hidup lama hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permohonan iblis. Namun apa yang terjadi? Justru iblis marah bersumpah. Iblis mengatakan akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dengan memandang dengan mereka di muka dan belakang. Begitulah sumpah iblis yang ingin menyesatkan Adam dan keturunannya agar menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat kekacauan di bumi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwa manusia akan diberi akal dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak peduli
perintah Allah Subhanahu wa taala malah membuat iblis makin benci kepada Adam. Saat itu iblis mendekati Adam dengan mencari kelemahannya dan akhirnya menemukan kelemahan Adam, yaitu nafsu. Hawa nafsu yang dimiliki Adam dan keturunannya mudah dipengaruhi hingga bisa melakukan perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan tentang nama-nama benda yang ada di bumi kepada Adam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya terhadap para malaikat, tetapi tidak ada yang mengetahui nama benda-benda tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Adam tentang nama-nama benda yang ia ketahui di hadapan para malaikat. Malaikat yang melihat kejadian itu semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan hormat terhadap Adam yang telah mengetahui belum mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sebuah tempat yang indah dan nyaman disebut surga. Tempat yang begitu menawan, banyak bunga, buah yang segar dan lezat serta air yang jernih. Tetapi Adam merasa kesepian tanpa kawan, tidak mempunyai teman. Baik sahabat beriman dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.